对圣地心存敬意。懂天地大道，方式跨境。任何生灵都无法逃避。是雷，在这滚滚红尘中归于黄土。不可能！天劫，还剩几分真意都难说。不由后手，这莫非就是传说中的乖乖Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-258 yang dimana pada cerita sebelumnya pertempuran antara pihaknya Shihao melawan dunia luar masih berlangsung, yang singkatnya dalam pertarungan tersebut Decree dari klan kuno dunia luar telah dikeluarkan untuk mereka bisa bernegosiasi dengan harta Tianyun agar mereka bisa masuk ke dalam Nine Heaven dan Ten Earth, tetapi Decree tersebut tertolak, yang singkat cerita pertempuran di antara mereka telah berakhir dengan klan dunia luar yang mundur dalam pertempuran. Sedangkan untuk Shihao, ia kembali ke tempat dari klan Shinya, yang di tengah itu Shihao mendapatkan laporan dari kepala desa mengenai adanya temannya Shihao yaitu Chou Yusheng yang mengundang Shihao ke tempat pertemuan para jenius yang berada di sungai Jetfall, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihao yang disambut oleh wanita rubah, yang di sana juga Chihong melihat kehadiran Shihao. Seketika ia menyadari kalau Shihao ini merupakan jenius muda dari dunia mereka yang telah mengalahkan 10 jenius pangeran muda dari dunia luar. Yang hal itu seketika membuat Chihong langsung memberikan hormat kepada Shihao dan juga mengagumi kemampuan Shihao. Yang tidak hanya Chihong yang memberikan hormat kepada Shihao, tetapi Yulong juga memberikan hormat kepada Shihao dengan mengakui kekuatan Shihao. 久仰大名，方知何为真长。 Dan juga semua jenius di sana yang telah mengetahui Shihao ada di sana, mereka semua langsung mendekati Shihao untuk melihat Shihao, karena mereka juga telah mengetahui mengenai kehebatan Shihao yang telah mengalahkan 10 pangeran muda dari dunia luar, yang serta di sana adanya semut kecil yang berada di bahunya Shihao yang membuat semakin banyak orang yang berdatangan untuk melihat Shihao, termasuk dengan 4 wanita Phoenix yang mereka masing-masing juga datang mendekati Shihao, memuji Shihao serta menyebut Shihao sebagai pria yang tampan. 生了这般俊秀，抱得还野的煞神呢。原来你就是那个。 Dan setelahnya semakin banyaknya orang mendekati Shihao secara dekat, membuat wanita rubah dan juga Chou Yusheng mereka terbuang di sana dan berada jauh dari Shihao. Namun Chou Yusheng yang melihat hal ini, ia justru ingin mengambil kesempatan ini untuk bisa mendapatkan makanan lebih banyak pada pertemuan sungai Jetfall, karena para jenius yang sekarang masih berfokus kepada Shihao. Tetapi di saat Chou Yusheng yang ingin memanggil makanan di sana, tiba-tiba saja Chou Yusheng dihadang oleh penjaga di sana, dan di sana penjaga itu marah kepada Chou Yusheng karena ia mengetahui kalau Chou Yusheng tidak memiliki undangan untuk memasuki acara dari sungai Jetfall. Dan sedangkan untuk Shihao, ia masih bertemu dengan para anggota jenius lainnya, yang di sana Yulong juga memuji karena sekarang pihak manusia mereka memiliki bantuan dari Shihao serta semut kecil. Hal ini dianggap sebagai keberuntungan yang sangat besar, yang juga wanita Phoenix mengakui kehadiran dari semut kecil seperti bantuan dari harimau ganas. Tetapi semut kecil mengingatkan bahwasanya dirinya tidak suka untuk disamakan dengan binatang lainnya seperti harimau ataupun bahkan naga. Dirinya lebih ingin dianggap sebagai semut abadi sesuai dengan keturunannya. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja Xiao mendengar keributan yang sedang terjadi, yang ternyata keributan tersebut berasal dari Chou Yusheng. 两家连棺材瓤子都塞进来冲天椒，谁还有资格？ Yang sebelumnya Chou Yusheng diusir dari acara ini karena dianggap tidak memiliki undangan, dan di sana Chou Yusheng marah kepada penjaga itu karena seolah-olah penjaga itu telah merendahkan dirinya dengan meminta undangan kepada ia. Apalagi penjaga itu berasal dari pendukung keluarga Jin dan juga keluarga Wang, yang membuat Chou Yusheng semakin tidak suka kepada penjaga itu. Dengan Chou Yusheng menyerang penjaga tersebut menggunakan serangannya, dan setelah itu Xiao datang ke tempat mereka. Xiao memberitahu kepada sang penjaga bahwasanya Chou Yusheng merupakan
merupakan orang yang ia bawa. Sang penjaga pun langsung memberikan hormat kepada Shihao karena ia mengakui kekuatan Shihao dan juga dianggap Shihao merupakan orang yang diundang secara resmi. Dan setelahnya pun si penjaga itu tidak mempermasalahkan Cao Yusheng yang mengikuti acara ini karena Shihao yang membawanya. Sekaligus juga ia meminta maaf karena keliruan ini. Tetapi semut kecil ia tidak memaafkan penjaga tersebut, yang langsung pun semut kecil memberikan pembelajaran kepada penjaga itu dengan memukulnya sampai terpental jauh. Tetapi di sini Shihao justru merasa bingung kenapa di sini Cao Yusheng malah dianggap tidak diundang pada acara ini, padahal dengan kemampuan Cao Yusheng ia sebenarnya sudah termasuk dengan kategori jenius. Seharusnya Cao Yusheng bisa langsung mengikuti acara ini tanpa mendapatkan rekomendasi dari Shihao. Shihao sekarang pun mulai curiga apakah ini merupakan akal-akalan dari keluarga abadi yang membenci dirinya seperti keluarga Jing dan juga keluarga Wang. Qihong juga langsung meminta maaf kepada Cao Yusheng. Ia juga mengakui kalau sepertinya adanya kesalahan pada sistem pengundangan karena seharusnya Cao Yusheng juga ikut diundang pada acara ini. Ya setelahnya Cao Yusheng mulai tenang dan di sini Shihao pun mulai berpikir siapa pihak yang telah mensabotase undangan mereka. Dan tak lama kemudian adanya Jin Xifei yang datang ke tempat mereka, dan di sana Jin Xifei ia merasa tidak suka dengan Cao Yusheng dan juga semut kecil yang telah menghajar anggota dari keluarga abadi. Di sana Cao Yusheng tidak mengenali Jin Xifei, bertanya kepada Qihong siapa Jin Xifei ini, yang Qihong pun menjelaskan kalau Jin Xifei merupakan paman dari Jin Zan yang memiliki kemampuan bakat luar biasa. Tetapi Cao Yusheng yang mendengar itu ia justru langsung menghina Jin Xifei dengan mengatakan bahwasannya pertemuan ini merupakan pertemuan dari jenius muda dan Jin Xifei tidak dianggap layak untuk mengikuti acara pertemuan ini karena ia yang sudah tua. Hal tersebut pun seketika membuat Jin Xifei marah kepada Cao Yusheng. Ia langsung melepaskan serangannya ke arah Cao Yusheng. Yang serangan itu langsung dihentikan oleh Qihong dan juga Yulong. Di sana mereka langsung menenangkan kepada Jin Xifei untuk tidak membuat keributan semakin memanas pada acara ini karena acara ini bukan acara pertarungan tetapi acara pertemuan para jenius yang harus berlangsung dengan damai. Dan di sana juga Shihao ikut menghina Jin Xifei dengan mengatakan kepada Jin Xifei apakah Jin Xifei masih belum merasa puas atas kekalahan pertarungan di antara mereka berdua sebelumnya. Jin Xifei beralasan kalau pertarungan sebelumnya ia tidak mengarahkan seluruh kemampuan penuhnya karena aturan bela diri, dan di sini Jin Xifei ia berniat ingin untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya bertarung melawan Shihao pada pertempuran ini. Namun Shihao seketika ia merasakan adanya sesuatu hal yang janggal. Kenapa Jin Xifei keras kepala ingin menantang dirinya bertarung? Yang di sana pun Shihao mengira bahwasanya Jin Xifei berniat untuk memancing Shihao melanggar aturan pada wilayah dari Sungai Jetfall ini karena Sungai Jetfall sendiri merupakan tempat yang suci karena dulunya adanya kaisar abadi yang pernah singgah di Sungai Jetfall ini. Di sana pun Shihao memiliki cara lain yang dimana Shihao meminta bantuan kepada Cao Yusheng dan juga semut kecil untuk memanas-manasi Jin Xifei agar Jin Xifei yang membuat keributan duluan. Yang di sana pun Cao Yusheng dan juga semut kecil menerima permintaan Shihao. Mereka berdua langsung merendahkan Jin Xifei dengan menyebut Jin Xifei sebagai seorang senior yang tidak tahu malu. Karena sebelumnya pernah bertarung melawan Shihao tetapi ia kalah dan kini malah ingin membuat keributan untuk membalas dendam kekalahan sebelumnya. Ya singkat cerita hal itu berhasil untuk membuat Jin Xifei marah kepada mereka dan ia mengeluarkan aura kekuatannya untuk mengancam Shihao dan juga teman-temannya. Tetapi Qihong dan juga Yulong mereka langsung menghentikan Jin Xifei, mengatakan kalau pertemuan ini bukan pertemuan pelampiasan balas dendam dan menyuruh kepada Jin Xifei untuk pergi dari pertemuan ini karena Jin Xifei juga yang tidak diundang pada pertemuan ini. Yang Yulong marah jika Jin Xifei tetap membuat keributan, maka di sini aliansi di antara keluarga abadi mereka akan dipertanyakan dan juga bisa berujung gagal. Hal tersebut pun langsung membuat Jin Xifei ciut dan ia tidak berani untuk melanjutkan keributan. Yang langsung pun Jin Xifei ia berniat untuk pergi dari sana. Tetapi di sana bawahan dari keluarga Jin ia justru malah ikut-ikutan menghina Shihao dan juga teman-temannya, dan setelahnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Sungai Jetfall. Tetapi setelah mereka pergi meninggalkan Sungai Jetfall, tiba-tiba saja Shihao menyerang mereka.
karena mereka yang telah keluar dari sungai Jetfall yang membuat Shihao bisa untuk membuat keributan tanpa melanggar aturan dari sungai Jetfall. Yang serangan Shihao seketika bisa langsung melenyapkan bawahan dari Jin Zhifei yang membuat Jin Zhifei pun semakin marah kepada Shihao, dan di sana mereka berdua langsung memulai pertempuran duel di antara mereka di luar wilayah dari sungai Jetfall. Chihong pun berniat untuk menghentikan keributan tersebut, tetapi Jinzhan meminta kepada Chihong untuk tidak ikut campur karena permasalahan ini sudah antara Shihao dan juga keluarga Jin, karena Shihao yang telah menewaskan anggota keluarga Jin sebelumnya, yaitu bawahannya Jin Zhifei. Yang di sana juga Wang Xi mengancam kepada Shihao karena Shihao yang telah menewaskan anggota keluarga Jin, maka Shihao bisa berada dalam masalah akibat menyinggung keluarga abadi yang bisa membuat Shihao melanggar aturan pada kerjasama aliansi keluarga abadi. Tetapi Shihao membela dirinya bahwasanya penewasan sebelumnya adalah bentuk pembelaan diri terhadap dirinya yang telah dihina oleh bawahan dari Jin Zhifei. Yang singkat cerita, keributan ini pun pada akhirnya berakhir dengan Shihao harus menyelesaikan permasalahan ini dengan pertarungan duel melawan Jin Zhifei. Shihao pun langsung menghina kepada Jin Zhifei karena Jin Zhifei telah membuat pertarungan ini, maka Shihao menjamin kalau Jin Zhifei tidak akan bisa mengikuti acara pernikahan Jinzhan dan juga Wang Xi. Yang setelahnya juga Chihong mempersiapkan arena pertarungan mereka, yang dimana Chihong mengeluarkan platform arena pertempuran. Yang setelahnya Jin Zhifei mulai menyerang Shihao menggunakan kekuatan dari supernaturalnya, dan di sana Shihao berpikir untuk bisa mengalahkan Jin Zhifei memiliki tantangan yang sulit karena Jin Zhifei sendiri ranahnya berada di atas Shihao. Dari sana Shihao memiliki ide untuk melawan Jin Zhifei. Ia akan memanfaatkan kekuatan dari guntur kesengsaraan ataupun guntur Tianlei, yaitu dengan Shihao menggunakan kekuatan dari kaisar gunturnya, yang serangan itu bisa untuk menghentikan serangan dari Jin Zhifei. Jin Zhifei yang langsung menganggap serius pertarungan ini, yaitu dengan ia menggunakan kemampuan utama dari klan Jinnya, yaitu peningkatan dari tubuh abadi King Kong. Yang Xiao juga langsung melepaskan kembali teknik dari kaisar guntur Tianlei-nya, yang serangan itu seketika mampu untuk menghentikan serangan dari Jin Zhifei. Yang di sana juga anggota dari keluarga Wang, yaitu Wang Yi, menyarankan kepada Jin Zhifei untuk melakukan pembakaran dari darah abadinya karena kesengsaraan Tianlei yang sangat berbahaya. Kesengsaraan Tianlei akan semakin kuat menyesuaikan kekuatan dari lawannya. Jin Zhifei menerima hal tersebut, ia pun melakukan pembakaran darah abadinya. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja Shihao melepaskan kekuatan berbeda, yang dimana ia mengeluarkan kolam guntur. 在这滚滚红尘中归于黄土。 Yang dengan kolam guntur tersebut Xiao bisa untuk melukai Jin Zhifei, yang pada akhirnya membuat Jin Zhifei terluka. Hal ini seketika membuat Jinzhan khawatir. Ia berniat untuk menyelamatkan Jin Zhifei, tetapi dihentikan oleh anggota keluarga Wang dengan mengatakan bahwasanya Jinzhan merupakan martabat tertinggi dari generasi muda keluarga Jin. Jika Jinzhan maju menghadapi Xiao sekarang, apalagi menghadapi kesengsaraan guntur Tianlei yang dimiliki oleh Xiao, hal itu akan menjadi sangat merugikan bagi Jinzhan yang bahkan diakui Jinzhan tidak akan bisa untuk menanggungnya. Wang Xi juga menyarankan kepada Jinzhan untuk tidak bertindak impulsif karena jika tidak maka nama keluarga Jin akan bisa hancur. Wang Xi mengingatkan kepada Jinzhan kalau mereka sekarang masih wajib untuk memikirkan martabat dari keluarga abadi mereka. Jinzhan seketika menjadi sangat kesal karena ia tidak bisa bertindak apa-apa melihat Shihao yang sedang menginjak-injak pamannya, yaitu Jin Zhifei. Sekarang Jin Zhifei berada di genggamannya Shihao. 天劫，还剩几分真意都难说。 Tetapi di saat itu Xiao juga mendapatkan pencerahan pada kesengsaraan guntur Tianlei sebelumnya, yang hal itu memberikan jawaban kepada Xiao untuk bisa meningkatkan kemampuan dari kaisar gunturnya. Yang setelahnya Xiao memaafkan Jin Zhifei dengan Xiao melepaskan Jin Zhifei kembali ke keluarga Jin dan sekaligus mengancam kepada Jin Zhifei bahwasanya Jin Zhifei harus membayar kesalahannya, yang dimana ia harus memberikan kontribusi besar pada pertempuran di dunia luar nantinya. Jika tidak maka Xiao akan memberikan pelajaran
secara langsung kepada Jin Xifei yang lebih berat, yaitu pemutusan dari energi vitalitasnya. Sekaligus juga Xiao memberitahu kepada semua orang di sana bahwasanya ia sekarang berniat untuk menghadapi kesesaran Guntur Tianli karena ia telah mendapatkan pencerahan sebelumnya, dan Xiao meminta kepada semua orang untuk diam dan menontonnya secara tenang. Dan di sana pun Jin Xifei ia berharap kepada Xiao akan gagal menghadapi kesesaran Guntur ini sampai Xiao mengalami kegagalan dan ia kehilangan nyawanya. Dan setelahnya Xiao mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kesesaran Guntur Tianli. 这莫非就是传说中的乖乖？ Yang di sana pun seketika membuat para jenius lainnya mereka semua menjadi sangat kaget karena mereka mengakui bahwasannya kesesaran Guntur Tianli merupakan sesuatu hal yang sangat langka dan jarang sekali terjadi. Namun tak disangka di sini Xiao akan menghadapinya. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-258 bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我对圣地心存敬意，天地大道，方式跨境。